Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas Panduan Manajemen Ijazah 2026. Kenapa ini penting banget? Karena kita tuh lagi ada di tengah-tengah sebuah transisi yang super kritis dan bersejarah menuju sistem pengelolaan ijazah yang tersentralisasi dan sepenuhnya digital. Jadi, siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas hari ini benar-benar akan ngubah cara kita ngelihat selembar ijazah kelulusan itu selamanya. Kalau ngomongin dapat ijazah kelulusan, mungkin yang kebayang momen seru lempar toga yang membanggakan kan? Dulunya kita mungkin cuma mikir, oke, yang penting siswa lulus ujian, nilainya bagus, selesai. Tapi di tahun 2026, ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Kelulusan sekarang tuh nggak cuma soal lulus di kelas aja, tapi bergantung banget sama yang namanya presisi data mutlak di balik layar. Ibaratnya nih, tanpa data yang 100% akurat, euforia kelulusan siswa-siswa kita ini bisa aja tertunda. Nah, mari kita bahas ini lebih dalam. Buat Bapak dan Ibu operator sekolah atau kepala satuan pendidikan yang lagi mantengin paparan ini, saya mau tanya langsung nih. Apakah data siswa Anda benar-benar udah siap buat ngelewatin gerbang sistem ijazah 2026 yang super ketat ini? Sistem yang baru ini tuh udah nggak bakal ngasih toleransi buat ketidaksesuaian data sekecil apapun. Pertanyaan krusial inilah yang bakal jadi pemandu kita buat eksplorasi hari ini. Biar makin terarah, ini nih peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari era baru ijazah digital, terus masuk ke fondasi validitas data utama, lanjut ngelihat dua fase pengelolaan ijazahnya, abis itu kita bahas aturan penting relasi legalitas, membandingkan sistem TTE lawan tanda basah, dan terakhir kita petakan perang ekosistem pendidikan. Yuk langsung aja. Bagian pertama, era baru ijazah digital. Membangun otoritas. Sebelum kita pusing mikirin hal teknis kayak data dan upload-upload sistem, kita mesti paham dulu nih pijakan hukumnya. Kerangka ijazah digital dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini bukan sekedar imbauan manis ya. Ini adalah mandat hukum resmi lewat Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2024. Aturan ini benar-benar mensentralisasi data kelulusan lewat ekosistem Dapodik buat sekolah di bawah Kemendikdasmen dan MIS buat kementerian terkait lainnya. Intinya, pemerintah sekarang ngambil kendali penuh supaya nggak ada lagi tuh cerita soal ijazah bodong atau kesalahan administratif yang fatal. Dan kalau ada satu frasa aja yang mesti banget Bapak Ibu ingat dari Panduan 2026 ini, itu adalah kutipan ini. Validitas, akurasi, dan legalitas. Tiga kata ini tuh ibarat trinitas suci yang jadi mantra wajib sistem pengelolaan ijazah kita sekarang. Setiap langkah administratif yang satuan pendidikan ambil, wajib banget bernapas pada ketiga prinsip ini. Masuk ke bagian 2, fondasi validitas data utama, gerbang digital yang ketat. Nah, gerbang digital ini tuh ibarat syarat mutlak penentu apakah nama seorang siswa bisa tembus masuk daftar kelulusan atau enggak. Bayangin aja 5 poin data ini sebagai daftar tamu VIP yang super eksklusif. Buat bisa lolos, kelima syarat ini nggak bisa ditawar sama sekali. NISN-nya harus unik, NIK wajib terisi, identitas kayak nama, tempat, dan tanggal lahir harus 100% cocok sama data induk kependudukan. Terus, siswa juga pastinya harus ada di rombongan belajar yang aktif dan belum pernah lulus sebelumnya. Kalau ada satu aja syarat yang bolong, siswa Bapak Ibu bakal langsung dihadang sama antagonis utama sistem ini, yaitu status residu DNS. Ngeri kan? Kalau udah kena residu, proses benar-benar berhenti total sampai masalah datanya diperbaiki. Nggak ada pengecualian. Lanjut ke bagian 3, dua fase pengelolaan ijazah, perjalanan kronologis. Yuk kita lihat gimana sih siklus hidup ijazah ini berjalan. Seluruh proses di sistem itu terbagi jadi dua fase besar yang urutannya logis banget. Fase pertama itu verifikasi. Ini mencakup langkah 1-3. Di sini sekolah ngelakuin pemutakhiran data, terus sistem bakal ngegenerate daftar nominasi sementara atau DNS buat siswa yang lolos validasi SIP tadi. Baru deh setelah itu sekolah nerbitin surat keputusan penetapan kelulusan. Nah, kita masuk ke fase penentuan, mulai dari langkah keempat. Kepala sekolah wajib banget unggah SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak berukuran legal dan pakai meterai. Begitu disetujui, terbitlah DNT alias Daftar Nominasi Tetap. DNT inilah yang pada akhirnya jadi dasar pijakan buat sistem ngeluarin nomor ijazah nasional atau NIN sekaligus draft final ijazahnya. Benar-benar kronologis dan anti lompat-lompat. Bagian 4. Aturan penting relasi legalitas. Mengamankan akreditasi. Di tengah perjalanan rapi yang udah kita bahas tadi, ada satu rute khusus yang harus banget diperhatiin. Terutama buat sekolah yang status akreditasinya mungkin belum ada atau lagi nunggu diperpanjang. Ada istilah teknis penting banget di sini, relasi legalitas.
Penjelasan simpelnya gini, kalau sekolah Bapak Ibu statusnya tidak terakreditasi, secara hukum Anda tuh nggak punya wewenang buat nerbitin dan ngesahin ijazah. Udah, titik. Terus solusinya gimana? Sekolah Anda harus nyari dan ditetapin sama dinas terkait buat ibaratnya numpang ke sekolah induk yang udah terakreditasi. Dan pastinya di jalur dan jenjang yang sama ya. Sekolah induk inilah yang nanti punya wewenang buat memvalidasi ijazah siswa Anda. Ini tuh semacam jaring pengaman legal yang brilian banget dari sistem pemerintah. Bagian kelima, pengesahan. TTE versus tanda basah. Memilih tanda tangan Anda. Nah, ini dia nih yang menarik. Kita sampai di klimaks dari seluruh alur kerja administratif kita, tahap pencetakan. Sistem 2026 ini ngasih sekolah dua opsi pengesahan yang syaratnya lumayan beda. Kalau sekolah Anda milih jalur modern pakai tanda tangan elektronik atau TTE, Anda wajib banget ngunggah pas foto siswa ukuran 3x4 langsung ke dalam sistem biar nanti tercetak otomatis. Sebaliknya, kalau milih jalur tradisional alias tanda tangan basah, unggah foto ke sistem itu sifatnya opsional karena fotonya nanti bisa ditempel fisik. Eits, tapi perhatiin kejutan aturannya nih. Stempel sekolah itu wajib banget dibubuhkan mengenai tanda tangan basah kepala sekolah, tapi malah tidak diwajibkan mengenai pas foto siswa. Aturan-aturan spesifik kayak gini nih yang sering banget jadi jebakan kalibatmen buat operator kalau kurang teliti baca buku panduan. Oh iya, sebelum semangat banget mau print, ada peringatan penting nih soal urusan kertas. Kertasnya wajib putih polos dengan ketebalan minimal 80 JSM. Dan ini yang paling krusial, sekolah dilarang keras alias nggak boleh sama sekali nambahin logo kebesaran sekolah atau ornamen apapun ke draft ijazah yang dikeluarin sistem. Pokoknya dokumen ijazah harus plek-plek-tiplek, mutlak sama kayak apa yang diunduh dari portal. Jangan sampai niatnya mau kreatif, nambahin logo, malah bikin keabsahan ijazahnya batal. Terakhir, bagian 6, peran ekosistem pendidikan. Siapa pemegang kuncinya? Dengan aturan yang super detail tadi, pastinya beban ini nggak dipikul sendirian dong. Pemetaan peran ini dengan jelas banget ngegambarin bagi-bagi tugasnya. Satuan pendidikan di tingkat lokal jadi garda paling depan buat nyiapin data bersih dan ngunggah SPTJM. Terus, dinas pendidikan di wilayah regional pegang kendali buat memeriksa dan ngasih approval buat SPTJM tersebut. Puncaknya, Pusdatin di tingkat pusat berdiri sebagai pengontrol utama sistem dan satu-satunya pihak yang berwenang nerbitin nomor ijazah nasional. Jadi poin krusialnya, ekosistem lokal, regional, sama pusat tuh harus benar-benar jalan bareng layaknya sebuah orkestra yang harmonis. Kalau ada satu aja instrumen yang mainnya fals, ya simfoni kelulusan siswa bisa terhenti gitu aja. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu bahan renungan nih buat Anda. Ngurusin data yang jelimet, pusing ngehindarin residu sistem, mikirin relasi legalitas, sampai hal teknis ngurusin kertas itu emang kadang kerasa kayak kerjaan administratif yang kering banget dan bikin capek. Tapi coba deh kita ubah cara pandangnya. Dengan kita ngeberesin dan menguasai transformasi digital ini dari sekarang, bukankah sebenarnya kita tuh lagi mengamankan masa depan legal yang benar-benar tak tergoyahkan buat anak-anak didik kita esok hari? Setiap baris data akurat yang kita pastikan hari ini adalah jaminan bahwa kerja keras bertahun-tahun siswa kita di kelas itu sah diakui dan dilindungi sepenuhnya oleh negara tanpa ada keraguan sedikit pun. Terima kasih banyak ya udah nyimak paparan kali ini. Tetap semangat masihin akurasi data di sekolah masing-masing dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.